Selamat pagi, Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berdoa dimanapun kita berada, Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Tolong ajar kami melalui firman-Mu hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Kisah yang kita baca merupakan kisah jemaat di Antiokhia. Jemaat yang pada waktu itu sedang berkembang. Tiap-tiap hari ada jiwa yang diselamatkan. Bahkan jemaat ini dipimpin oleh orang-orang yang luar biasa. Di ayat 1 dikatakan ada beberapa nabi dan pengajar. Menariknya, di tengah pertemuan para pemimpin yang sedang menyembah Tuhan dan berpuasa pada waktu itu, Roh Kudus memberi perintah untuk mengkuduskan Barnabas dan Paulus untuk pergi ke segala tempat. Ini perintah yang membutuhkan ketaatan luar biasa. Bagaimana tidak? Barnabas dan Paulus adalah pemimpin yang luar biasa, yang hebat, berpengaruh. Melepaskan mereka untuk pergi dari gereja Antiokhia bukanlah pilihan yang tepat secara manusia. Namun puji Tuhan, para pemimpin di Antiokhia lebih mengutamakan kemajuan kerajaan Injil dibandingkan kerajaan kecil mereka. Dikisahkan mereka berdoa dan berpuasa lalu mendoakan Barnabas dan Paulus untuk pergi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kemajuan Injil Kerajaan Allah haruslah menjadi prioritas bagi kehidupan kita. Ada orang Kristen yang menganggap bahwa perkabaran Injil itu ya urusannya gereja aja. Urusannya penatua dan rohaniwan yang melayani di gereja. Saya mah harusnya dilayani oleh gereja dan saya harusnya mendapatkan apa yang saya butuhkan. Tentu ini adalah pemahaman yang keliru. Kita, orang-orang tebusan Kristus, memiliki tanggung jawab yang sama di dalam pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperluas Injil Kerajaan Allah. Lewat HP di tangan kita bisa menelepon keluarga atau sesama jemaat untuk menanyakan kabar, mendoakan, mendukung mereka. Lewat video-video pujian penyembahan di YouTube, kita bisa share di grup-grup dan itu bisa menjadi Injil yang diberitakan. Kalau kita tahu ada jemaat yang kesulitan atau sedang berduka, kita bisa hadir secara virtual, mendampingi, menguatkan mereka. Lewat masakan yang kita buat, kita bisa membagikan kasih Tuhan bagi keluarga kita. Lewat kata-kata pujian, kata-kata semangat, kita membagikan damai Allah bagi anak-anak kita, pasangan kita, saudara kita. Lewat ibadah di rumah, kita bisa mengajak sanak keluarga kita untuk beribadah bersama, menyembah Tuhan. Hari demi hari, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, dari yang terpenting sampai yang biasa saja, semuanya itu dapat menjadi kesempatan bagi kita memperluas Injil Kerajaan Allah. Yang terutama jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, milikilah relasi yang dekat dengan Tuhan dan kepekaan atas kebutuhan di sekitar kita. Jangan sibuk hanya mengurusi kerajaan kecil kita. Tapi mari lakukan apapun yang kita bisa, dari yang sekecil apapun, agar kerajaan Allah semakin diberitakan kepada mereka yang membutuhkan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memohonkan perlindungan, kekuatan, dan kuasa-Mu untuk kami dapat menjadi berkat bagi sesama hari ini. Tolong kami yang sedang sakit, berduka, kecewa, ataupun khawatir. Kami mau menyerahkan hidup kami seutuhnya di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin.